Kalau pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong semuanya datang, Ya. ini tim yang bisa dikatakan favorit juara. Halo guys, kembali di channel gue Tes 10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai tim nasional Indonesia yang akan tampil di SEA Games Hanoi, Vietnam. Ya, bersama dengan Abdul Ais, tendangan Bung Ais. Terus ya, lo ketawa sih? Bener, tendangan Bung Ais. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini kalau melihat kemarin kita di AFF kan lumayan nih. Maksudnya antusiasme, ekspektasinya tinggi banget. Betul. Nah, menurut lo gimana nih? Sintayong mengemas tim ini menuju ke SEA Games. Iya, kalau pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong semuanya datang, Ya. ini tim yang bisa dikatakan favorit juara. Maksudnya nih yang di luar negeri? Iya, semuanya. Termasuk pemain-pemain lokal dan yang 6 pemain ya yang di Ya. abroad ini. Ya. Ini semua datang, bisa tampil, bisa dikasih izin oleh klub-klub mereka. Ini tim menjadi tim favorit juara. Kenapa favorit juara? Ini bukan cuma saya yang katakan, tapi media-media Vietnam juga ngeper ngelihat Indonesia. Karena mayoritas pemain-pemain yang datang ini adalah pemain-pemain yang ikut mengantarkan tim nasional Indonesia di level senior masuk final Piala AFF. Oke, kita satu grup dengan tuan rumah Vietnam, Heeh. kemudian Myanmar, Filipina, Timor Leste. Betul. Di grup A ya. Kemudian di grup B-nya ada Thailand, Malaysia, Kamboja, Singapura, Laos. Ya. Nah, peluang kita untuk di grup ini apakah lolos grup, juara grup atau runner up? Kalau secara kualitas saya yakin Indonesia bisa juara grup di sini. Kenapa? Karena Ada Vietnam loh. betul ada Oke. Vietnam tuan rumah, tapi kan kita bicara ini tim Vietnam yang datang adalah bukan Vietnam senior. Oke. Kita tim ini punya pengalaman menghadapi tim nasional Vietnam senior. Ya. Dan kita bisa bikin skor 0-0 saat itu. Ya. Artinya secara pengalaman, kalau tim ini komplit ya, kita bicara tim ini komplit, Pratama Arhan datang, Egy Witan datang, Elkan Bagot datang, Sadil bisa direkrut gitu. Sadil kayaknya nggak bisa deh. Iya, Sadil memang kayaknya nggak bisa. Ini dia yang saya khawatirkan adalah nggak bisa datang semua. Egy, Witan, FK Senika ini masih main sampai nanti menjelang final di SEA Games. Ya. Masih main. Kemudian juga kecuali Elkan Bagot. Ya. Kecuali Elkan Bagot. Sementara Asnawi kemudian juga Pratama ini tim-timnya masih main. Untuk dapat izin agak sulit karena SEA Games ini bukan jadwal resminya FIFA. Ya. Sehingga agak sulit untuk dikasih izin. Kalau seandainya pemain-pemain ini bisa datang semua, saya yakin kita bisa juara grup. Oke, ini ada 3 pemain senior ya. Yang dipilih adalah Fahruddin Arianto, Mark Lok, Irfan Jaya. Betul. Nah, menurut Ais, apakah memang ini sudah tepat pemilihan pemain senior untuk tim nasional SEA Games? Ya, pemilihan Irfan Jaya ini tak lepas dari dalam tanda kutip absennya atau mangkirnya si Ramai Rumakik ya. Dengan Ramai Rumakik yang tidak bisa tampil, otomatis stok winger kita jadi sangat menipis sekali. Ya. Karena Witan, Egy dikhawatirkan tidak bisa tampil. Ya. Sadil kemungkinan besar tidak bisa tampil karena tidak diizinkan oleh Sabah. Otomatis winger yang dimiliki hanya Irfan Jaya atau Ronaldo Kuateh. Ya. Sementara Ronaldo Kuateh sepertinya Sintayong ingin memainkan dia sebagai striker. Sehingga mau tidak mau Irfan Jaya lah sisa satu-satunya winger yang bisa dimainkan, yang bisa diandalkan. Sementara di sisi lain itu bisa Irfan Jauhari ya, yang dimainkan pemain Persija ya. Ya. Dengan begitu otomatis 3 pemain ini ya, Mark Lok, Irfan Jaya, dan Fahruddin yang akan dipanggil, dan itu pun hanya 2 orang yang akan boleh dimainkan bersamaan. Sementara 1 harus cadangan. Nah, menariknya tidak ada striker lagi nih, Is. Ya. Lagi-lagi tidak ada
nomor 9 atau nomor Iya, atau betul, striker nomor betul, 9 benar-benar betul, tidak ada betul, nih. betul. Apakah memang ini akan kembali terlihat seperti ketika AFF lalu? Kalau gue sih lebih optimistis sekarang. Kenapa? Karena sekarang ada Ronaldo Kuate. Bukan CR7. Bukan Cristiano Ronaldo. Namanya Ya, ya. sama-sama Ronaldo, Ya, ya, ya. tapi ini beda ya. Ronaldo Kuate punya kecepatan, punya potensi. Memang usianya masih muda, tapi dia punya potensi lah. Dan juga ada Hanis Sagara. Hanis Sagara juga kan dia dapat pengalaman juga kan di Piala AFF kemarin. Artinya untuk di level U23, gue cukup optimistis lah. Oke. Dua orang ini, Hanis Sagara dan Ronaldo Kuate, bisa bicara banyak, terutama Ronaldo Kuate ya. Ya, ini ada beberapa pemain yang baru dipanggil ya. Ada nama-nama yang mungkin akan mendapatkan kesempatan bermain. Seperti di depan, ini ada Muhammad Ridwan dari Betul. Persik Kediri. Ini Ya. namanya juga mungkin baru pertama kali, waktu jarang didengar oleh Betul. pecinta sepak bola. Lu lihat apa sebetulnya diharapkan oleh Sintayong memberikan kesempatan pemain-pemain muda ini untuk tampil di tim nasional? Iya, Sintayong kan kemarin di Piala AFF dia berhasil bawa anak-anak muda ini melaju jauh ke Ya. final. Sepertinya dia istilahnya kecanduan ya dalam tanda kutip Ya. untuk kembali memberi kesempatan pemain-pemain muda yang lain. Dan kita juga punya banyak pemain muda yang cukup potensial di sana. Salah satunya Muhammad Ridwan ya. Dan saya pikir Muhammad Ridwan bisa jadi pelapis ya untuk Ronaldo Kuate atau Hanis Sagara. Saya lihat ini antara dua orang ini ya, antara Hanis dan juga Ronaldo Kuate yang bakal jadi pilihan utama sebagai striker utama. Ya, kalau untuk kita berbicara starting line up, Ya. nih menurut Abdul Haris, posisi penjaga gawang siapa? Hernando Ari, Muhammad Riyandi, Andika Ramadhani, atau Adi Satrio? Sepertinya antara Riyandi atau Hernando ya. Hernando Ari. Ya, atau antara dua orang itu. Muhammad Kemungkinan Riyandi ya? besar Riyandi. Oke. Untuk 4 pemain belakang, Asnawi Mangku Alam, Firsa Andika, Dewa, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Koko Ari, Rio Fahmi, Bagas Kava, Elkan Bagot, Kakang, Muhammad Ferrari, atau Fahrudin Arianto? Ya, kalau Fahrudin jadi pilihan untuk dua pemain senior, Ya. Fahrudin dan Dewangga. Oh, Dewa sama Fahrudin. Fahrudin Dewangga. Kalau Fahrudin tidak jadi pilihan pemain senior, misalnya yang dipilih adalah Irfan Jaya dan Mark Locke, berarti Dewangga dengan Bagot, kalau Bagot bisa datang. Oke. Kalau tidak bisa datang juga berarti Dewangga dan Rizky Ridho. Oke. Nah, di Pilihannya 3 ya. ya, Oke. di bek kanan kiri tentu Pratama dan Asnawi. Itu pasti. Itu pasti. Oke. Kalau nggak bisa datang ya berarti Firza Andika dan Bagas. Oke. Bagas Kava. Oh, kalau dua-dua dari pemain dari yang bermain di luar negeri nggak bisa datang. Betul. Ada Firsa sama Bagas. Oke. Untuk 3 pemain di tengah, Rahmat Irianto, Witan, Sahrian, Marcelino, Bray Fatari, Mark Locke, Ricky Kamboy. Ya. Susah milihnya nih. Kalau saya melihat, kalau gue melihat ya, kalau seandainya jadi Sintayong, Ya. yang dipilih untuk dua pemain senior ini Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Oke. Jadi di sini dua holdingnya adalah si Mark Locke dan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto. Sementara Ricky Kambuaya akan jadi pemain yang attacking midfieldernya. Oke. Ini yang trio yang sangat bagus menurut gue nih. Oke. Nah, cuman masalahnya kan di winger nih nggak ada orang nih ya. Kalau seandainya Egy Witan nggak datang, Oke. berarti harus memainkan Irfan Jaya. Kalau Irfan Jaya main, berarti Irfan Jaya dan Mark Locke. Artinya Ricky Kambuaya harus tergeser sebagai cadangan atau justru dicoret sama sekali karena hanya 3 kan yang boleh dibawa. Kalau begitu berarti di tengah ada Rahmat Irianto sebagai holding bersama Mark Locke dan bisa Marcelino Ferdinand sebagai attacking midfieldernya. Sementara di sayap, sayap belum ya? Oh. Ya, itu 3 itu. Gue mau Tiga belanja orang nih, itu. buru-buru amat, mau buka puasa. Iya, udah. Itu tengah. Betul. Di depan siapa 3? Di depan 3 ya tentu Egy Witan kanan Ya, kiri kalau datang. Egy Witan. Lagi-lagi kalau datang Ya. ya.
tentu Egy Witan, dan potensi mereka untuk datang lumayan tinggi karena Iya. FK Senika sedang bermasalah, Lagi sedang bangkrut. menunggak gaji, dan Egy Witan bisa meninggalkan klub Ya, itu dengan kapan saja. dengan kondisi ini. Kalau datang berarti Egy Witan di sayap kanan dan kiri. Depannya? Ronaldo kuat. Oh, Cristiano Ronaldo Kuateh. Indonesia, iya kan? Ronaldo Kuateh ya. Ya. Oke, berarti itu versi Ais. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Apakah apakah menurut Ais prestasi tim yang dibawa ke Korea ini dalam TC atau yang akan dibawa ke SEA Games ini akan lebih bagus kualitasnya permainannya dibandingkan dengan AFF lalu? Mudah-mudahan ya. Artinya ini tim kalau komplit ya, mudah-mudahan komplit, dan PSSI juga sedang mengusahakan agar komplit. Kalau komplit ini bisa dibilang the winning team ya. Tim terbaik yang akan tampil untuk bisa dapatkan emas untuk pertama kali sejak 91. Oke, pertanyaan terakhir, 91 emas, 2022 ini emas atau tidak? Insya Allah emas kalau komplit. Insya Allah emas aku komplit. Oke, terima kasih Abdul Haris. Komentar-komentarnya atau opininya untuk Tes 10 TV. Semoga Indonesia dapat medali emas. Jangan mau dihujat terus PSSI, jangan mau dihujat terus sepak bola kita. Kalau medali emas ini tentunya akan mengurangi rasa ragu akan sepak bola nasional ya. Betul. Dapat medali emas ini semuanya langsung sirna. Iya, artinya memang dari tim-tim yang lain ya, tim ini ya paling berpengalaman ya. Yes. Karena tim ini mayoritas adalah alumnus Piala AFF kemarin. Yes. Yang bisa dikatakan punya kualitas lebih bagus ketimbang pemain-pemain di Thailand, di Vietnam ya. Artinya ya dari segi pengalaman kemarin ini jadi modal berharga buat mereka. Baik, saya Ati Nugroho dan juga Bung Abdul Ais. Dengan Bung Ais sign out. Bye.